Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Fatur Rahman, mahasiswa Ilmu Hadis dengan NIM 12110600031. Selamat datang di ruang bincang santai yang membahas tentang tema-tema yang aktual dan juga kontroversial dari sudut pandang Islam. Hari ini kita akan membahas satu tema yang tentunya terkadang hangat, terkadang menimbulkan banyak pertanyaan. Temanya itu adalah isu gender dan seksualitas dalam masyarakat muslim. Apa saja permasalahannya dan apa saja perbincangannya? Tentu saya tidak sendiri, saya ditemani dengan beberapa narasumber yang akan ikut ngobrol bareng kita. Dan tentunya tema ini akan seru sekali. Tentunya silakan. Perkenalkan, nama saya Salis Layatul Hilmiah, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis dengan NIM 12410600107. Nama saya Najma Mutia Zafira, saya mahasiswi jurusan Ilmu Hadis, NIM saya 12410601002. Perkenalkan, nama saya Erik Febrian, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis, Gue Islam Gunung Jati Bandung dengan NIM 124106096. Nah, kita udah kenalan dengan para narasumber, saatnya kita bertanya ya tentang isu yang pertama, tentang perempuan ataupun peran perempuan dalam masyarakat. Bagaimana menurut para narasumber ini tentang peran perempuan dalam masyarakat? Apakah Islam hanya membatasi peran perempuan di wilayah domestik saja, atau justru malah Islam membebaskan peran perempuan di wilayah publik? Katakanlah seperti Khadijah radhiyallahu anha, seorang saudagar besar, pedagang yang besar yang luar biasa, ataupun Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang beliau sampai mengajarkan hadis kepada para sahabatnya. Lantas bagaimanakah peran perempuan dalam masyarakat yang sebenarnya menurut sudut pandang Islam? Kita akan tanya langsung ke narasumber. Baik, bismillah. Menurut saya tidak. Islam justru sangat menghargai peran perempuan dalam ruang publik. Contohnya Khadijah sebagai pengusaha, Aisyah sebagai guru besar hadis. Pembatasan terhadap perempuan di ruang publik seringkali bersumber dari budaya patriarki, bukan ajaran Islam itu sendiri. Dalam sejarah, perempuan pernah jadi mufti, pendakwah, dan pemimpin komunitas. Mungkin segitu ya. Oke, jadi menurut Salis bahwa peran perempuan itu memang tidak dibatasi di dalam sudut pandang Islam ya. Memang saya juga setuju sih. Jadi Islam itu membebaskan dan juga mengarahkan bagaimana peran perempuan di wilayah domestik dan juga publik agar tidak kebablasan tentunya ya. Dan tentunya Islam sangat memuliakan wanita, terutama menghargai peran-peran perempuan pada wilayahnya masing-masing. Oke, Sobat Podcast, kita masuk pada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang sensitif sebetulnya, tapi ini menarik buat kita bahas nih. Pertanyaannya adalah, apakah perempuan boleh menjadi imam atau tidak? Kita dengarkan jawabannya. Perempuan boleh menjadi imam atau tidak itu tergantung siapa makmumnya. Kalau misalnya studi kasusnya makmumnya itu adalah perempuan dan laki-laki yang belum balik, itu diperbolehkan. Tetapi jika makmumnya adalah laki-laki yang sudah balik dan diimami oleh seorang perempuan, itu tidak boleh, karena diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad tidak pernah menunjuk perempuan menjadi imam. Bahkan dalam kasus beliau sedang sakit, beliau menyuruh Abu Bakar yang menjadi imam. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya. Jadi perempuan tidak boleh mengimami laki-laki, berarti perempuan hanya boleh mengimami perempuan saja ataupun anak-anak yang belum balik. Oke, bagus ya. Baik, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Ini isu yang aktual juga dan juga sempat hangat tentang LGBTQ+ atau transgender, dan juga di Islam itu ada istilah khunsa. Nanti kita bahas bagaimana peran ketiga ini dan bagaimana sudut pandang Islam membahas tiga golongan ini. Bagaimana menurut para narasumber? Nah, jadi mayoritas ulama memandang praktik homoseksual itu sebagai perbuatan dosa. Namun menurut pendekatan fikih kontemporer mengajak kita lebih empati dalam menyikapi perilaku LGBTQ+. Nah, meskipun pernikahan sesama jenis tidak diakui secara syariat, tetapi pendekatan dakwah dan bimbingan itu tetap penting. Nah, jadi Islam memisahkan antara identitas dan perilaku. Nah, jadi orang yang memiliki kecenderungan homoseksual tidak otomatis berdosa, tetapi melakukan hubungan seksual sesama jenis adalah larangan dalam syariat.
Nah, itu teman-teman jawaban tentang LGBTQ+. Nah, kita bahas tentang khunsa. Kira-kira teman-teman tahu apa nggak sih khunsa itu? Kira-kira apa ya? Khunsa itu apa sih? Oke, menurut saya yang saya ketahui dengan khunsa itu adalah orang yang lahir dengan jenis kelamin ganda atau ambigu. Dalam fikih, mereka memiliki ketentuan khusus, misalnya dalam sholat, waris, dan pakaian berdasarkan dominasi fisik atau identitas sosialnya. Misalkan kalau lagi sholat kelaminnya itu dominannya ke laki-laki, maka syarat sholatnya juga ikut ke laki-laki begitu. Izin menambahkan dari yang Salis katakan bahwa setahu saya khunsa itu ada dua, ada khunsa wadi dan juga khunsa muskil. Kalau khunsa wadi itu yang dikatakan oleh Salis yaitu kelaminnya itu memiliki dominan antara laki-laki atau perempuan. Sedangkan khunsa muskil itu kebalikannya, si kelaminnya tuh enggak dominan ke salah satunya, melainkan dua-duanya aktif. Nah, dari itu karena tadi Salis mencontohkan di sholat berjamaah, khunsa muskil tuh ketika sholat berjamaah tuh ditempatkan di tengah-tengah, enggak di yang saf laki-laki ataupun saf perempuan. Nah, itu tadi pengertian tentang khunsa, kemudian bagaimana kedudukannya dalam sudut pandang Islam. Lantas ada nggak sih dalil ayat Al-Quran ataupun hadis yang membahas tentang khunsa? Ada nggak sih? Nah, sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak ada sumber yang sumber pasti yang menjelaskan khunsa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 8, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, yang dimana artinya dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maksudnya ayat ini dipakai oleh para ulama sebagai landasan bahwa ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan manusia secara sederhana. Nah, termasuk kasus khunsa ataupun kondisi intersex biologis. Nah, itulah dia sobat podcast perbincangan topik kita di siang hari ini tentang wanita dan juga ataupun perempuan dan juga perannya dalam sudut pandang Islam. Kita sudah petik nih beberapa kesimpulan yang tadi dibahas sama narasumber bahwa peran perempuan itu memang tidak terbatas dan Islam juga tidak membatasi, hanya Islam itu lebih menempatkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebab laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan yang kedua, bagaimana wanita menjadi imam itu kalau mengimami laki-laki di belakangnya tentu tidak boleh, karena Islam mengatur urusan ta'abudi peribadahan. Perempuan hanya boleh mengimami kaum perempuannya saja, ataupun kalau ada anak-anak di belakang yang kecil ya, yang belum balik baru boleh mengimami. Kemudian terkait dengan LGBTQ+ dan lain sebagainya, tentu kalau sudah berbuat kemungkaran tentu tidak boleh ya. Tapi kalau misalkan ada gejolak di dalam hatinya, mungkin itu masih bisa diperbaiki. Kalau berbicara tentang khunsa tadi, ada dua kelamin dalam satu badan gitu ya, tentu Islam sudah mengatur semuanya, bagaimana hak-haknya, bagaimana hal-hal apa yang sudah diatur di Islam, tentunya semuanya sudah diatur. Hanya tadi kembali lagi pada ayat yang tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang terkadang kita tidak tahu, sebab pengetahuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, pandangan kita terbatas dan lain sebagainya. Itulah bincang-bincang kali ini. Demikian bincang-bincang kali ini. Kita akan membahas lagi tema-tema ataupun topik-topik yang berikutnya. Ketemu lagi pada episode-episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.